AI kali ini adalah sebuah ideologi untuk Pak Sarwono Kusumaatmadja yang belum lama ini berpulang bulan lalu. Videonya ini agak panjang, sepanjang perkenalan pribadi saya dengan Pak Sarwono selama puluhan tahun sejak saya menulis buku ini. Buku ini ditulis untuk kepentingan visi maritim Presiden Abdurrahman Wahid di awal tahun 2000. Pak Sarwono adalah salah seorang mentor saya dalam berbagai diskursus intelektual. Ada sebuah fragmen sejarah di era Orde Baru yang dimainkan oleh seorang Sarwono Kusumaatmadja yang banyak orang tidak tahu. Dan bagaimana Sarwono memainkan fragmen ini memang sesuai dengan judul memoir yang beliau tulis, Menapak Koridor Tengah. Bisa dikatakan memang sepanjang hidupnya Sarwono adalah sosok yang berpolitik di koridor tengah, sebagaimana juga dimainkan oleh Golkar, partai yang membesarkan beliau, di sepanjang era reformasi ini. Kita kembali ke suasana panas politik nasional di tahun 1988. Pada saat itu berlangsung sidang umum MPR. Nah, di mana presiden dan wakil presiden dipilih. Sidang umum MPR 1988 ini juga merupakan forum yang menentukan arah bangsa kita untuk 5 tahun ke depan, di mana GBHN ditetapkan. Jadi melalui SUMPR ini presiden setelah dipilih diberikan mandat untuk melaksanakan GBHN. Itu sebabnya di era Orde Baru Presiden RI disebut juga sebagai mandataris MPR, yaitu orang yang diberikan mandat. Selamat malam. Tanpa terasa, hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI telah 10 hari melakukan sidang pada pagi, siang, sore, dan malam, bahkan sampai pukul 3 dini hari. Semua materi yang disiapkan Badan Pekerja MPR telah berhasil diselesaikan dengan baik berdasarkan mufakat bulat. Seluruh anggota majelis telah berusaha semaksimalnya melakukan wewenang tugas dan fungsinya menuju suatu keputusan yang menentukan arah tujuan bangsa dan negara setidak-tidaknya untuk 5 tahun yang akan datang. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto siap di segala bidang untuk melangkah ke rencana tinggal landas pada Repelita 6 yang merupakan awal dari pembangunan nasional 25 tahun tahap kedua. Orde Baru membagi pembangunan nasional dalam tahapan 5 tahunan yang disebut Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Untuk 5 Repelita yang pertama, yaitu Repelita 1 sampai dengan 5, ekuivalen dengan 25 tahun lamanya, disebut tahap 1 yang adalah tahap membangun landasan. Sedangkan pembangunan 25 tahun jangka panjang tahap 2 juga terdiri dari 5 repelita adalah tahap tinggal landas.
Pada SUMPR 1988 hari ke-10 itu, Jenderal Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden RI untuk kelima kalinya secara bulat. Hari ini, rapat paripurna ke-10 yang dipimpin Ketua MPR RI M. Haris Suhud mengesahkan rancangan ketetapan tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rapat paripurna menyetujui Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 1988-93. Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto adalah calon tunggal yang dipilih oleh kelima fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pimpinan majelis dengan ini mengumumkan secara resmi nama calon tunggal bagi Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1988-1993, yaitu Saudara Soeharto, Jenderal TNI Purnawirawan. Total anggota MPR RI tahun 1988 sebanyak 649 orang atau kursi. 600-an anggota MPR inilah yang menentukan siapa Presiden RI terpilih di era Orde Baru. Komposisi mereka ini terdiri dari 500 anggota DPR yang ex officio menjadi anggota MPR, ditambah 149 orang utusan golongan dan daerah. Yang unsur DPR ini terdiri dari 4 fraksi, Golkar dengan 299 kursi, fraksi ABRI 100 kursi, fraksi P3 61 kursi, dan fraksi PDI 40 kursi, sehingga total 500 kursi. Nah, sekarang kita akan segera memahami bagaimana cara Jenderal Soeharto mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI terus-menerus selama 32 tahun melalui sistem politik di MPR ini. Ada 2 cara menjadi anggota MPR ini. 1 melalui pemilu dan 2 melalui pengangkatan. Nah, mari kita bedah satu persatu. Fraksi Golkar itu para calegnya harus persetujuan Soeharto dan kemudian mengikuti pemilu. Sehingga 299 orang yang ada merupakan orangnya Soeharto. 100 orang di fraksi ABRI tidak mengikuti pemilu tetapi diangkat oleh Soeharto sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Yang murni tanpa pengaruh Soeharto hanyalah 61 orang fraksi Persatuan Pembangunan dan 40 orang di fraksi Demokrasi Indonesia. Mereka semua duduk di parlemen melalui pemilu. Itu yang dari unsur DPR RI. Yang dari unsur utusan golongan atau daerah, mereka semua melalui mekanisme pengangkatan yang di tingkat lokal masing-masing dikuasai Golkar dan ABRI, yang notabene berada di bawah pengaruh Soeharto. Jadi, dengan matematika sederhana, kita bisa menghitung total 299 ditambah 100 ditambah 149 sama dengan 548 suara di MPR, itu berada di bawah pengaruh Soeharto, atau ekuivalen dengan 84% suara. 84% suara ini untuk memastikan atau memberikan leverage atau memberikan daya tekan ke dalam apa yang dimaknai Soeharto sebagai musyawarah mufakat. Soeharto tidak suka dengan kemenangan melalui voting. Bagi Soeharto, voting itu bukan demokrasi Pancasila. Tetapi setelah Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden pada paginya di hari ke-10 itu, sisa hari itu sampai
keesokan harinya, hari ke-11, yang adalah hari terakhir sidang, terjadi dua drama politik. Rapat gabungan antara pimpinan MPR RI dengan pimpinan kelima fraksi berlangsung pekan tadi di Gedung MPR Senayan, Jakarta. Rekan kami Robin Samsir melaporkan. Ketua MPR RI Karis Suhut menegaskan bahwa tidak ada lagi calon wakil presiden tambahan. Hal tersebut dikatakannya kepada wartawan seusai memimpin rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan kelima fraksi petang tadi. Menurut Karis Suhut, batas waktu pengajuan pencalonan wakil presiden telah berakhir petang tadi. Dari rapat itu ternyata, kedua calon yaitu Sudarmono Sarjana Hukum dan Dr. Haji Jailani Naro Sarjana Hukum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden. Setelah diadakan pengecekan, persyaratan-persyaratan baik untuk calon wakil presiden pertama yaitu Sudarmono Sarjana Hukum maupun untuk calon wakil presiden Dr. Haji Naru Sarjana Hukum, itu kedua-duanya telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan adanya calon wakil presiden tambahan, Ketua MPR RI Karis Suhut mengatakan, saya ingin menegaskan, ini betul-betul saya menegaskan kesekian kalinya kepada sekian wartawan bahwa sudah tidak mungkin lagi ada dimunculkan calon wakil presiden yang baru. Tak mungkin lagi. Dan memang itu deadline-nya memang sudah dilewati. Dan ditunggu berjam-jam, hanya menyatakan tidak ada perkembangan, atau hanya beberapa hotel tempat para anggota menginap tak pernah sepi dari kerumunan para. Drama politik semacam ini adalah sesuatu yang tabu dalam tradisi politik di era Orde Baru yang serba mengatasnamakan musyawarah untuk mufakat. Tidak hanya soal munculnya dua nama cawapres, tetapi terjadi juga tragedi interupsi oleh Brigadir Jenderal Ibrahim Saleh dari fraksi ABRI yang menolak pencalonan Letjen Sudarmono. Jadi munculnya dua cawapres plus adanya isu cawapres ketiga plus interupsi oleh perwira tinggi di tengah-tengah sidang adalah tamparan bagi konsepsi musyawarah mufakat Presiden Soeharto, dan tamparan itu tidak bisa dilepaskan dari sosok Jenderal LB Murdani. Nah, pada klip berikut Anda akan melihat sendiri bagaimana Murdani masih sangat disegani bahkan setelah tidak lagi memiliki kendali ke pasukan sebagaimana saat dia masih menjabat sebagai Panglima ABRI.
Istilah de-Beniisasi ini merujuk kepada gerakan menyingkirkan orang-orang yang dianggap dekat dengan Jenderal LB Murdani dan jaringan CSIS dari posisi-posisi strategis di ABRI. Pada intinya Presiden Soeharto perlu melakukan ini untuk menjamin loyalitas ABRI terhadap dirinya. Karisma dan pengaruh Beni Murdani di mata prajurit ABRI memang sangat kuat karena dia memang menunjukkan kinerja yang cukup fenomenal. Murdani sukses membenahi ABRI. Ada 3 hal yang menonjol: meningkatkan efisiensi operasional, melakukan pemotongan anggaran, tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan mampu meningkatkan profesionalisme prajurit. Nah, selain itu, Beni juga berada di balik operasi militer dan operasi intelijen yang fenomenal, seperti misalnya pembebasan sandera Garuda Woyla di Bangkok tahun 1981, atau pembelian 32 unit pesawat tempur A-4E Skyhawk ex-Israel pada tahun 1979, ini untuk menambah kemampuan skadron tempur Angkatan Udara kita. Padahal kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi ini memang operasi intelijen. Nah, untuk melihat konteksnya dengan lebih jelas, saya akan paparkan timeline berikut ini. Sebelum sidang umum MPR 1988 berlangsung dari 1 sampai 11 Maret, Soeharto memberhentikan Beni Murdani dari jabatan Panglima ABRI. Secara resmi, Beni diberhentikan pada 27 Februari dan melakukan sertijab dengan penggantinya Jenderal Tri Sutrisno pada 29 Februari. Tetapi pemberitahuan lisan dilakukan Soeharto sudah sejak 10 Februari di Jalan Cendana. Pemberhentian ini terkait dengan nasihat Beni kepada Soeharto di Jalan Cendana yang saya perkirakan terjadi antara akhir tahun 1987 atau di Januari 1988. Saya belum bisa menemukan satupun referensi valid tentang kapan persisnya peristiwa ini terjadi. Tidak pada catatan Julius Pur yang adalah satu-satunya authorized biography Beni Murdani, dan saya pun tidak secara pribadi berkesempatan menanyakan hal ini langsung ke Pak Beni. Yang pasti kejadiannya malam hari, Presiden Soeharto dan Pangap Beni Murdani sedang bersantai main biliar di Cendana. Hanya mereka berdua malam itu. Kesempatan ini digunakan Beni untuk menyampaikan keprihatinan elit politik soal praktik bisnis anak-anaknya Soeharto yang menerabas kemana-mana di lingkungan pemerintahan, menabrak aturan dan etika, termasuk di Dephankam. Soeharto marah dan dia diam saja, tapi langsung meletakkan tongkat biliarnya dan masuk ke kamar. Peristiwa ini adalah awal dari apa yang disebut sebagai de-Beniisasi di tubuh ABRI. Dalam konteks 2 peristiwa di tahun 1988 ini, yaitu sidang umum dan de-Beniisasi, sekarang saya akan membahas manuver koridor tengah dari Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal